telah selesai. Oke, baik, pada sekretaris apakah ada yang tidak hadir? Ada Pak. Hadir semua? Bagus. Oke, apakah anak tahu apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Tidak tahu ya. Oke, materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah tentang optik. Di mana sebelum itu apakah anak tahu apa itu optik? Tidak Pak. Ya baik, optik itu adalah sebuah alat yang mempelajari tentang cahaya yang menyerap pada suatu benda optik, yaitu pada kamera, baik mikroskop, teleskop, dan pada benda lainnya. Baik, ada pun manfaatnya, ada pun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk memahami agar kalian dapat mengetahui tentang apa saja pada benda mikroskop dan pada benda optik, dan manfaatnya agar kalian membuat kalian dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Baik, langsung saja saya harapkan anak-anak agar fokus dalam video pembelajaran, yang mana saya akan menampilkan video pembelajaran. Dari video pembelajaran itu saya akan memberikan pertanyaan random kepada anak-anak sekalian. Diperhatikan ya. Oke, baik anak-anak, video ini sudah saya saya akan memberikan pertanyaan random kepada anak-anak sekalian, di mana pertanyaannya adalah bagaimana cara kerja mata pada alat optik sederhana. Saya akan melempar pertanyaan kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Kerja mata yaitu pada saat mata melihat, cahaya masuk ke dalam mata, lalu pada mata itu dia dibiaskan ke dalam mata, di belakang mata itu, dan pada gambar yang berada di belakang mata itu disampaikan kepada mata sehingga kita dapat melihat apa yang kita lihat ini. Jawabannya betul sekali. Oke, rekan anak, ulang sudah membaca. Oke, rekan anak, selanjutnya akan menjadi Baik anak-anak, proyek kita pada hari ini adalah membuat poster digital, yaitu tentang alat optik. Jadi, sebelum Ibu menjelaskan tentang cara pengerjaan proyeknya, silakan dibagi kelompok. Sebelah kiri Ibu 2 kelompok, sebelah kanan Ibu 2 kelompok. Oke. Pertama, diisi poster digitalnya dimulai dari judul. Judulnya ini tidak boleh sama kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi harus ada 4 judul alat optik. Kemudian harus ada manfaat penggunaan alat optik, kemudian bagaimana cara menggunakannya, prinsip kerjanya bagaimana, semuanya harus dimasukkan di dalam poster. Lalu sumbernya itu harus juga dimasukkan di dalam poster. Sumbernya bisa berupa buku, artikel, atau video YouTube. Kemudian Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik dan diperhatikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Oke, perhatikan di bagian C dan di bagian D. Di situ kan ada tabel tentang penyusunan jadwal dan kemajuan proyek. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat itu semuanya dilakukan pada hari ini karena mengingat situasi kelas kita yang kurang mendukung. Jadi, Ibu mau kalian semaksimal mungkin dalam mengerjakan proyek yang Ibu minta. Terima kasih. Silakan. Oke, bagus. Lanjut aja ya kita presentasi. Nah, presentasinya ikut aja ya.
baca dengan menggunakan spin. Sudah ibu buat, sini ada kelompok 1 sampai 4. Putar ya. Siapa ya yang maju? Satu. Mana kelompok 1 ini? Ayo maju. Dipresentasikan hasil poster yang akan diskusikan. Mana ini kelompok 1? Oke, baik, silahkan presentasikan. Nah, sembari kelompok 1 presentasi, kelompok lain itu harus menyimak ya. Nanti di akhir presentasi, kalian itu per kelompok harus ada minimal 1 pertanyaan atau tanggapan atau saran ya. Oke, dipersilakan kelompok 1. Menurut kami, kacamata itu adalah alat optik yang berfungsi membantu penglihatan dengan memperbaiki kesalahan pembiayaan cahaya pada mata, seperti rambut jauh, rambut dekat, atau sterilis. Nah, kacamata itu terdiri dari lensa dan rangka yang dirancang agar nyaman dipakai di wajah. Sedangkan prinsip kerjanya yaitu kacamata bekerja dalam modifikasi arah berkas cahaya yang masuk ke mata sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Lensa cembung atau positif digunakan untuk memfokuskan cahaya pada penderita rambut dekat. Sedangkan lensa cembung atau negatif digunakan untuk menyebarkan cahaya pada penderita rambut jauh. Selanjutnya, manfaat kacamata. Selain membantu penglihatan dengan lebih jelas, kacamata juga berfungsi melindungi mata dari lampu, sinar ultraviolet, serta mengurangi kelelahan mata saat membaca atau menggunakan layar digital. Penggunaan kacamata yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup. Kemudian terdapat penggunaannya yaitu kacamata digunakan oleh orang yang mengalami rambut jauh dengan cembung, rambut dekat dengan lensa cembung, dan astigmatisme dengan lensa selektif. Saat ini juga banyak digunakan kacamata anti radiasi untuk melindungi mata dari cahaya biru merambat ke mata. Oke, sekian dari presentasi kami. Oke, pada kelompok 2 nih, coba berikan tanggapan kalian atau saran atau pertanyaan kepada kelompok 1. Kepada kelompok 2, silakan. Jadi dari poster yang kalian buat itu, gimana sih peran optik di dalamnya? Oke, pada kelompok 1 silakan jawab. Jadi kalau boleh tahu, boleh diulang lagi? Kan tadi udah poster gimana sih peran optik di dalam material itu? Peran optik itu yaitu kacamata seperti kacamata yang bekerja dengan modifikasi arah berkas cahaya yang masuk ke mata sehingga bayangan benda dapat jatuh kepada retina. Seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, berikan aplaus pada kelompok 1. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa itu peran optik yang ada dalam kacamata? Jadi peran optik itu bisa dilihat lensa. Lensa itu kan salah satu komponen optik. Nah, ini sangat berpengaruh pada kacamata, yaitu lensa cembung itu digunakan untuk memfokuskan cahaya. Oke, ini poster kelompok 1 sudah bagus, cuman hanya kurang menarik aja sih. Dan ditambahin lagi ya materinya. Bisa ditambahi referensinya. Oke, langsung saja kita langsung ke refleksi. Nah, dari kegiatan kita yang kita sudah lalui ini, anak-anakku ada nggak mendapatkan kendala? Nah, kalau ada kendala, bagaimana kalian cara mengatasinya? Dan sekian dari materi hari ini, apa sih hari ini yang kalian dapatkan? Nah, jadi jawaban dari pertanyaan yang Ibu bilang tadi, kalian tulis ya di dalam RPD. Oke, mulai kerjakan anakku. Oke, sudah selesai kan? Nah, di sini siapa nih yang bisa menyampaikan kesimpulan materi pada kelompok 1 ini, yaitu kacamata? Gak ada yang mau ya? Oke, langsung saja ya saya tunjuk kepada Miss Darifah. Silakan sampaikan kesimpulan yang Anda dapatkan. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 tadi itu kacamata itu bekerja dengan modifikasi arah berkas cahaya yang masuk ke mata sehingga bayangan itu dapat jatuh di tempat di retina. Kemudian lensa cembung yaitu lensa yang positif digunakan untuk memfokuskan cahaya pada penderita rambut dekat, sedangkan lensa yang cembung yang negatif itu digunakan untuk menyebarkan cahaya pada penderita yang rambut jauh. Oke, beri aplaus pada Miss Darifah. Nah, benar yang dikatakan oleh Miss Darifah. Jadi intinya itu kacamata itu ya alat optik yang sangat bermanfaat bagi kita gitu, untuk membantu kita berpenglihatan baik yang di rambut jauh atau rambut dekat atau sendiri. Oke, terima kasih ya anak-anakku yang sudah berpartisipasi dan sukses dalam membuat desain poster. Alhamdulillah posternya sudah bagus-bagus, hanya saja kurang referensi, kurang lengkap materinya. Jadi anak-anakku, kesimpulan materi hari ini yaitu alat optik. Jadi alat optik itu adalah sebuah perangkat yang memanfaatkan sifat cahaya. Nah, sifat cahaya
Contohnya itu ada pemantulan cahaya dan pergeseran cahaya serta menggunakan komponen lensa atau cermin yang dapat membentuk satu bayangan. Oke, sampai sini aja pertemuan kita. Nah, nanti anak-anakku sampai di rumah dipelajari lagi lebih dalam tentang materi hari ini supaya di minggu depan di pertemuan selanjutnya kita lanjut membahas tentang cara membuat alat optik secara sederhana. Oke, alhamdulillah materi hari ini kita sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Pak Rizkia. Saya silakan. Kita pulang. Selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.